Bukan Untukmu, Chapter 27, Penyesalan. Reno menghampiri Anita, lalu duduk di sebelah wanita yang sudah melahirkannya itu. Perlahan Anita menoleh pada Reno, menatap putranya dengan tatapan yang begitu sedih sambil berurai air mata. Sungguh sakit hati Reno melihat air mata itu. Ia pun mengulurkan tangannya, mengusap air mata di wajah Anita sambil berkata, "Mama jangan sedih, anggap saja yang terjadi hari ini adalah yang terbaik untuk kita semua. Mama tidak perlu khawatir, masih ada aku. Aku akan menjaga Mama dan juga Romi." Anita sangat tersentuh mendengar ucapan Reno. Wanita itu lalu memeluk putra sulungnya sambil menangis terseduh-seduh. Reno yang mendengar tangisan pilu itu tak kuasa lagi menahan air matanya, hingga bulir bening yang sejak tadi ia tahan pun terjatuh membuat garis di pipinya. Ia membalas pelukan ibunya dengan pelukan sayang. Reno tahu kerapuhan yang dirasakannya tidak ada apa-apanya dibanding kerapuhan yang dirasakan oleh Anita. Maafkan Reno kalau selama ini Reno kurang perhatian pada Mama. Maafkan Reno kalau selama ini Reno terlalu egois, lirihnya. Anita melepas pelukannya, menangkup wajah Reno dengan kedua tangannya sambil menggeleng cepat. Lalu kembali memeluk putranya tanpa mengatakan sepatah kata pun, karena bibirnya tak mampu lagi untuk bicara. Ia hanya ingin menangis, menumpahkan kesedihannya sambil memeluk Reno. Sementara Herlan tengah mengemasi barang-barangnya. Tak hanya tangannya yang sibuk memasukkan baju-bajunya ke dalam koper, tapi pikirannya pun tak kalah sibuknya memikirkan nasib buruk yang terjadi karena ulahnya sendiri. Seharusnya ia bisa melawan ego dan nafsunya, tapi ia begitu lemah sehingga tak mampu mempertahankan pendiriannya. Sesal sudah tiada guna, karena semuanya sudah terlambat. Dengan mudahnya Anita merelakan dirinya, itu sudah cukup membuat Herlan semakin sadar kalau pintu maaf baginya sudah tidak ada lagi. Mungkin jika Anita mencegahnya pergi dan memberikan kesempatan kedua, ia akan mencoba untuk berubah dan memperbaiki semuanya. Tapi sayang, kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Selesai mengemasi barang-barangnya, Herlan menarik kopernya keluar. Sebelum pergi, ia ke kamar Romi terlebih dahulu. Dengan langkah yang perlahan, Herlan menghampiri putra bungsunya yang sedang tertidur pulas di atas ranjang. Dadanya semakin terasa sesak melihat wajah tenang Romi di sana. Ia lalu duduk di tepi ranjang sambil menatap putra bungsunya itu dengan tatapan sedih. Air matanya kembali mengalir. Herlan sangat merasa bersalah kepada Romi. Seringkali ia abai dengan mental anak itu. Seharusnya sebagai seorang ayah, dia memberikan kasih sayangnya. Tapi Herlan justru membuat mental Romi rusak secara perlahan. Tidak seharusnya ia mempertontonkan keegoisannya di depan anak kecil itu. Seharusnya dia mampu mengontrolnya. Tapi bodohnya, ia mengabaikan itu tanpa peduli dampaknya seperti apa terhadap Romi nantinya. Herlan menangis tanpa suara, hanya tubuhnya saja yang bergetar. Pria itu berkata dalam tangisnya, "Maafkan Papa, Romi, karena Papa sudah membuatmu kecewa. Maaf karena Papa sudah menyia-nyiakanmu. Maafkan Papa." Herlan mengecup kening Romi dengan lembut. Berat rasanya ia harus pergi meninggalkan putra bungsunya itu. Andai ia bisa mengulang waktu, ia akan mempergunakan waktunya dengan baik. Tapi sayang, itu tidak mungkin. Sekarang Herlan hanya bisa pasrah, menerima buah dari perbuatannya. "Papa pergi, Nak. Jadilah anak yang baik dan jaga mamamu baik-baik." Sekali lagi Herlan mengecup kening Romi. Saking pulasnya, sentuhan dan suara Herlan tak membangunkan anak itu.
Dengan berat hati, Herlan pun pergi meninggalkan Romi. Pria itu kembali melanjutkan langkahnya, menarik koper yang ukurannya cukup besar. Sampainya di ruang tengah, Herlan sejenak menghentikan langkahnya untuk menitip pesan pada Reno. Reno, tolong jaga adik dan mamamu. Maaf, Papa sudah membuat kalian kecewa. Papa pergi, jaga diri baik-baik. Pergilah, kau tak perlu khawatir. Aku akan menjaga Mama dan juga Romi dengan baik. Akan aku pastikan kami akan hidup bahagia tanpa adanya dirimu. Kata-kata Reno berhasil membuat Herlan semakin merasa sudah tak pantas berada di sana lagi. Dengan perasaan yang kacau, Herlan melanjutkan langkahnya meninggalkan rumah itu dan juga keluarganya. Anita yang masih berada dalam pelukan Reno kembali menangis terseduh-seduh. Bagaimanapun juga, bukan hal mudah baginya melupakan kenangan dan cerita yang sudah dilaluinya bersama Herlan. Di satu sisi, ia tak ingin lagi melihat wajah pria itu. Tapi di sisi lain, ia ingin mempertahankan Herlan. Tapi kesalahan Herlan sulit untuk ia maafkan. Jikapun Herlan mau berubah, bukan tidak mungkin pria itu akan kembali melakukan hal yang sama di kemudian hari. Dan Anita tidak akan sanggup terluka karena pengkhianatan untuk yang kedua kalinya. Dengan terpaksa, Anita harus merelakan Herlan pergi, meski hatinya tak menginginkan itu. Sudah cukup Mama menangisi pria tidak berguna itu. Air mata Mama terlalu berharga untuk menangisinya. Biarkan saja dia pergi, percayalah padaku. Mama akan merasa lebih baik setelah dia pergi dari kehidupan kita, ucap Reno yang mencoba menenangkan Anita. Herlan berjalan di bawah gelapnya langit malam, di antara hembusan angin yang begitu dingin menembus kulitnya. Sambil menyeret koper di tangannya, suara roda koper yang bergesekan dengan aspal memecah keheningan malam yang sudah hampir pagi. Ia kembali teringat apa saja yang sudah dilakukannya sepanjang hari kemarin. Pagi hari, Herlan mencari kembali pekerjaan. Namun, sampai matahari terbenam, ia tak kunjung mendapat pekerjaan itu. Herlan begitu sedih karena begitu sulit ia mendapatkan pekerjaan. Herlan tak punya keberanian untuk pulang ke rumah, sehingga ia memutuskan pulang ke rumah Mita. Pria itu menceritakan apa saja yang ia lakukan dari pagi sampai petang. Ia juga mencurahkan kesedihannya pada mantan kekasihnya itu. Ia tidak pernah menyangka kalau keputusannya pergi ke rumah Mita menjadi bumerang yang membuatnya malu untuk tetap bertahan di sisi Anita. Jika saja Herlan langsung pulang dan bicara jujur pada Anita tentang apa saja yang dilakukannya selama ini pada Anita, mungkin keadaannya akan berbeda. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Lagi-lagi Herlan hanya bisa pasrah dengan nasibnya. Setelah berjalan cukup jauh, Herlan sampai di sebuah rumah kecil dan sederhana milik kedua orang tuanya yang sudah lama meninggal. Pria itu merogoh saku celananya, mengeluarkan kunci rumah itu dari dalam sana. Semenjak kedua orang tuanya meninggal, rumah itu tak ada yang menempati. Meskipun begitu, sesekali Herlan datang untuk sekedar membersihkan debu atau beristirahat di tengah lelahnya mencari pekerjaan sebelum ia berpikir untuk mengulang kisah bersama Mita. Jadi, meskipun tidak ditempati, rumah itu masih terawat dengan baik. Herlan tak ingin rumah yang menjadi kenangan masa kecil bersama kedua orang tuanya rusak begitu saja. Herlan menatap potret mendiang kedua orang tuanya yang terpajang di dinding dengan tatapan sedih penuh penyesalan. Kemudian ia berkata, "Ayah, Ibu, aku pulang. Maaf karena aku tidak mampu memenuhi janjiku untuk menjaga Anita dan anak-anak."